Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus Bank Commonwealth Australia, One Rock. Anggota kelompok kami yaitu Kadek Julia Yukori, Anton Timur Maulana, Futua Intan Sujana, Aditya Muhammad Faridkan, Faiz Syahrul, Subhan Syarifi Akbar, Atina Bunga, M. Rafidi Dirgantara, dan Afifah Nur Karimah. Yang pertama, ikhtisar masalah. Commonwealth Financial Planning Limited atau CFPL, unit perencanaan keuangan Commonwealth Bank of Australia CBA, terlibat dalam skema penipuan besar-besaran dari tahun 2003 hingga 2012. Perencanaan keuangan di CFPL memanipulasi file klien dan memalsukan dokumen dengan tujuan mendapatkan komisi dan bonus yang lebih tinggi. Akibat kecurangan tersebut menyebabkan ratusan warga Australia kehilangan tabungan hidup mereka yang jumlah tabungan tersebut bisa mencapai jutaan. Terlepas dari tip off oleh pelapor dalam CFPL, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia atau ASIC dikritik karena lamban dan tidak memadai dalam tanggapannya. Sementara itu, upaya CFPL untuk memberi kompensasi kepada para korban juga dikencam karena menutupi kecurangan mereka sambil mencoba menggertak korbannya agar menerima kompensasi yang minimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, penyamaran kelas 1. Dengan latar belakang krisis keuangan global, tidak masuk akal secara finansial bagi klien, terutama para pensiunan, untuk memilih portofolio investasi yang agresif dan beresiko. Merasakan sesuatu yang salah, Morris membawa masalah ini ke manajemen menengah. Tetapi sekali lagi, tanggapan yang dia dapatkan adalah sikap acuh tak acuh dan mengelak. Namun tekanan publik yang meningkat memaksa CBA melakukan penyelidikan formal, dan diketahui bahwa Don diam-diam telah memanipulasi profil risiko kliennya untuk mengadopsi portofolio investasi yang sangat agresif untuk keuntungan sendiri dalam mendapatkan komisi yang lebih tinggi. Secara khusus, jumlah besar file klien meminta alokasi portofolio 50% ke listed property trust, aset investasi yang sangat beresiko. Don telah menipu dan memanipulasi kliennya dengan mengira uang mereka hilang karena kemalangan. Pada September 2008, Don diskors karena penipuan dan kegagalan kepatuhan. Konfirmasi penipuan. Investigasi ASIC mengkonfirmasikan penipuan Don dan perencanaan keuangan lainnya di CFPL pada tanggal 26 Oktober 2011. CBA mengadakan enforceable undertaking dengan ASIC selama 2 tahun. UE ditargetkan untuk meninjau sistem manajemen risiko CBA, profil risiko internalnya, dan pemantauannya perencanaan keuangannya. Selama waktu ini, 3 perencanaan keuangan lainnya diminta untuk meninggalkan dari industri. Namun, Brown bersikeras bahwa hal tersebut tidak cukup dilakukan untuk menenangkan kemarahan dan penderitaan para korban. Dia akhirnya memutuskan untuk membawa ceritanya ke Fairfax Media. Lapor Fairfax memicu penyelidikan Senat pada bulan berikut, pada bulan 20 Juni 2013, yang berpusat pada 2 masalah utama: kesalahan penasihat keuangan di CFPL dan kinerja ASIC yang buruk secara umum. Laporan akhir penyelidikan Senat dirilis pada 26 Juni 2014. Laporan tersebut berisi kritik pedas terhadap ASIC dan CFPL. Ada pemalsuan dan penyembunyian fakta material secara tidak jujur, sebagaimana dilaporkan dalam penyelidikan Ketua Komite Senator Mark Bishop mengatakan tindakan CFPL difasilitasi oleh budaya berbasis penjualan yang
sembrono dan manajemen yang lalai, yang mengabaikan atau mengembalikan ketidakpatuhan dan aktivitas yang melanggar hukum selama keuntungan dihasilkan. Dia juga berkomentar bahwa ASIC tampaknya melewatkan atau mengabaikan tanda-tanda peringatan dini yang jelas dan terus-menerus dari kesalahan perusahaan atau tren yang meresahkan yang menempatkan kepentingan konsumen atau investor dalam resiko besar. Di antara banyak temuan terkait ASIC dan CFPL, salah satunya adalah permintaan Komisi Kerajaan ke dalam saga tersebut meskipun akhirnya ditolak. Hasil akhir dari skandal tersebut, CBE mengalami kerusakan reputasi, ditambah lagi dengan dampak keuangan yang tidak pasti. Lalu peringkat kepuasan pelanggan CBE menurun drastis, di mana pada awal tahun 2014 ada pada posisi pertama dan di September 2014 berada pada posisi ketiga. Lalu dengan adanya pengenalan skema kompensasi baru, CBE juga menyebabkan munculnya klaim baru setiap hari. Saat ini CBE sudah membayar 52 juta dolar Australia dan kemungkinan akan mencapai 250 juta dolar Australia. Lalu dengan adanya skandal CFPL, banyak pihak yang meragukan adanya integritas sektor perencanaan keuangan, khususnya perlindungan terhadap pelanggan. Sehingga pemerintah Australia dengan cepat menanggapi dengan menerapkan langkah-langkah baru terhadap proposal untuk membuat daftar penasihat keuangan publik industri yang ditingkatkan untuk meningkatkan transparansi dalam industri. Selain itu, pada bulan September 2014, dibuat peraturan amandemen korporasi untuk meningkatkan aksesibilitas klien terhadap informasi dan meminimalkan kemungkinan konflik kepentingan. Lalu di sisi ISIC juga cepat menanggapi kritik atas perannya dalam laporan Senat, di mana mereka mendirikan kantor pelapor untuk memungkinkan tanggapan yang lebih cepat terhadap pelapor, serta memulai proses perbaikan komunikasi dan transparansi di seluruh organisasi. Pertanyaan diskusi nomor 1. Jelaskan tindakan yang diambil dan perilaku yang ditampilkan oleh manajemen senior di sepanjang saga ini. Diskusikan apakah tindakan dan perilaku ini tidak pantas dan apakah memperburuk situasi. Jika Anda berada di posisi Ian Narev, sang CEO, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda selama krisis? Jawaban saya, upaya penutupan kasus dengan memberikan uang kompensasi kepada para investor yang menjadi korban dalam kasus ini dengan kecaman yang diberikan oleh pihak CVPL merupakan tindakan yang semakin menyalakan api dari sisi korban karena dinilai tidak beretika dan sangat merugikan. Jika saya berada di posisi CEO, saya akan menyelesaikan kasus janggalnya laporan keuangan CFPL ini dan melakukan investigasi terhadap siapapun yang bersangkutan atas kasus tersebut. Meskipun kebijakan ini akan menimbulkan image yang bermacam-macam di mata masyarakat, namun terbukanya kasus ini hingga penyelesaian kasus manipulasi akan memberikan dampak baik kepada CVPL. Pertanyaan nomor 2, tunjukkan kepada saya berbagai rencana kompensasi perusahaan dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana perilaku karyawannya. Dari Jack Welch, mantan CEO General Electric. Periksa bidang-bidang utama yang menjadi perhatian dalam rencana remunerasi CBA. Sejauh mana menurut Anda hal ini mempengaruhi budaya perusahaan dan perilaku karyawan di CBA? Perubahan apa jika ada yang akan Anda lakukan pada rencana remunerasi? Jawabannya, total remunerasi tahunan Commonwealth Bank Australia sangat bergantung pada insentif jangka pendek seperti bonus. Komisi ditetapkan pada tingkat risiko saat investasi yang dijual. Oleh karena itu, perencanaan keuangan memiliki insentif untuk mendorong klien mereka untuk memilih portofolio investasi yang berisiko. Karena itu, budaya CBA dipupuk dengan sudut pandang penjualan yang agresif, yang mengarahkan karyawan untuk melakukan kegiatan penipuan demi keuntungan mereka sendiri.
CBA harus mengubah poin lain dalam rencana remunerasi mereka. Mereka tidak boleh fokus pada sistem bayar untuk kinerja. CBA harus memiliki harga gaji tetap untuk karyawan mereka, tapi tetap memberikan beberapa manfaat dan insentif kepada orang-orang yang mencapai target mereka. Rencana ini tetap akan membuat karyawan mereka berusaha lebih keras, tetapi dengan cara yang baik. Pertanyaan nomor 3. Dalam laporan akhir penyelidikan Senat ICIC, digambarkan sebagai menunggu pengaduan menyelidiki proporsi kecil dari mereka dan menurut lebih sedikit lagi. Mengevaluasi secara kritis tindakan yang diambil oleh ICIC selama skandal perencanaan keuangan sambil menyoroti kesulitan yang mungkin dihadapi ICIC selama penyelidikannya. Selama kasus yang terjadi, ICIC dikritik karena lambat dan tidak memadai. Ini dipicu dengan ICIC yang berbulan-bulan setelah mendapatkan laporan dari The Three Ferrets, dan bahkan ICIC malah memilih untuk berdiskusi dengan CPFL-nya yang menghasilkan solusi untuk mengawasi secara ketat, sehingga menimbulkan kejengkelan bagi The Three Ferrets. Dan parahnya, bahkan tidak ada pergerakan sama sekali saat penyamaran The Three Ferrets terbongkar. Sehingga para pelapor akhirnya turun tangan menyerbu kantor ICIC menuntut agar file-file klien disita dan mengambil tindakan tegas. Sehingga pada akhirnya ICIC mengambil tindakan dengan mengeluarkan perintah ke CPFL untuk menyerahkan file klien-klien yang sedang diselidiki dalam 2 minggu. Investigasi dari ICIC membuahkan hasil dengan konfirmasinya akan penipuan DON dan perencanaan keuangan lainnya di CPFL. Namun hal tersebut tidak membuat puas para pelapor, sehingga pelapor membuka terang-terangan tentang kelalaian ICIC kepada media, sehingga Senat melakukan penyelidikan dan memberikan kritik kepada ICIC telah melalaikan tugasnya dengan mengabaikan tanda-tanda peringatan dini yang jelas dan terus-menerus dari kesalahan perusahaan atau tren yang meresahkan yang menempatkan kepentingan konsumen atau investor dalam risiko besar. ICIC dengan tanggap menanggapi kritik atas perannya dalam laporan Senat, yaitu mendirikan kantor pelapor untuk memungkinkan tanggapan yang lebih cepat terhadap pelapor. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu media memainkan peran penting dalam mengungkap penipuan di CFPL. Diskusikan peran media dalam mempromosikan pemerintahan yang baik di negara Anda. Apakah ada faktor yang membatasi keefektifannya? Jawabannya yaitu peran media dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik sudah jelas. Dalam menyuarakan pendapatnya di media, setiap orang harus mengetahui apa saja kegiatan pemerintah, terutama keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kebebasan masyarakat. Informasi tersebut cukup membantu orang untuk membuat keputusan secara rasional dan mengambil tindakan yang tepat dan bermanfaat bagi mereka. Namun, masih ada faktor yang membatasi efektivitas penerapan tata kelola pemerintah yang baik dengan menggunakan media sosial. Pembaca informasi yang dipromosikan menggunakan media tentunya memiliki persepsi dan sudut pandang yang berbeda. Dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan di media, terkadang dapat merusak reputasi pemerintahan tersebut, sehingga sebelum membagikannya di media sosial, maka informasi tersebut harus akurat dan berdasarkan fakta. Selanjutnya untuk soal yang kelima, yaitu diskusikan secara singkat pentingnya kebijakan perlindungan pelapor yang baik. Apakah menurut Anda kebijakan tersebut cukup melindungi Morris dan rekan-rekan pelapor? Perbaikan lebih lanjut apa yang dapat dilakukan untuk mendorong mereka yang mengetahui kesalahan dalam suatu organisasi untuk maju, bukannya berdiam-diam saja. Jawabannya yaitu kebijakan perlindungan pelapor yang baik sangatlah penting, karena bertujuan untuk menjamin keamanan pelapor dan memberikan motivasi kepada semua pihak untuk melaporkan tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan. Seperti jaminan kerahasiaan identitas, jaminan keamanan informasi, dan perlindungan terhadap tindakan balasan yang
tindakan balasan dari terlapor atau perusahaan, kepastian informasi pelaksanaan tindakan lanjut, dan lain sebagainya, yang membuat pelapor aman dari ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh terlapor atau perusahaan, sehingga para pelapor memiliki keberanian atau tekad yang kuat untuk melaporkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusahaan. Yang terakhir, pertanyaan ke-6 yaitu apa tantangan yang harus dihadapi oleh CBA untuk mempromosi perilaku etis, kepatuhan, dan tata kelola yang baik di seluruh grup. Dari kasus yang ada tersebut sudah jelas bahwa sesungguhnya dalam mempromosikan perilaku etis dan tata kelola, CBA adalah bagaimana dia bisa mengendalikan atau mengontrol pihak-pihak yang ada di dalam grup. Tentunya ini akan sulit karena tentu saja setiap pihak memiliki kepribadian dan tujuan tertentu yang untuk berada di CBA. Lalu hal ini kadang membuat mereka untuk melanggar perilaku etis serta tata kelola yang ada untuk mencapai kepuasan masing-masing. Artinya CBA harus lebih baik lagi dalam menerapkan kebijakan serta membuat kebijakan dan bisa untuk mengendalikan orang-orang yang ada di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.